Gerilya ya, Pak? bergerilya. Dan ini Bukit Tidar ini ada suatu kepercayaan bagi terutama orang Jawa bahwa Bukit Tidar ini pakunya Pulau Jawa. Oke, pakunya Pulau Jawa. Siap. Jadi ini ada mitos di sini. Ya tradisi lah semua. Banyak yang tradisi kita harus napak tilas atau harus naik ke atas Bukit Tidar waktu kita muda itu. Waktu taruna ya, Pak? Iya. Itu berapa kali, Pak, kalau taruna harus naik Bukit Tidar? Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Pertama masuk dan kalau terakhir. udah mau ya. Oh, oke. Ya. Baik, Pak Prabowo. Ini kabinet Bapak, Kabinet Merah Putih ini saat di-announce mendapatkan respon yang positif ya, Pak, dari pasar. Menurut Bapak, kira-kira apa faktor penentunya, Pak? Alhamdulillah kalau pasar menilai baik. Tapi niat saya selalu adalah mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat karena ini adalah akan menjalankan misi-misi yang tidak ringan. Jadi saya butuh satu tim yang terbaik. Saya kira itu. Karena itukah Bapak kemarin menyampaikan bahwa akan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali? Saya kira tidak terpaku waktu ya. Saya tanamkan rasa tanggung jawab. Saya menggugah cinta tanah air. Kalau orang itu cinta tanah air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik. Yang repot kalau dia punya pemikiran atau agenda-agenda, oh saya punya wewenang, saya punya kekuasaan, saya akan cari peluang untuk kepentingan saya atau kelompok saya sendiri. Nah, ini nanti kurang baik. Lalu Pak, bagaimana dengan pembagian peran antara Presiden dan Wapres, Pak? Karena kemarin sudah mulai banyak yang menduga-duga nih Pak, tapi mungkin bisa jadi salah ya, bahwa Pak Prabowo nanti akan banyak ke urusan internasional, sedangkan Wapres ke domestik. Nggak ada pemikiran begitu, jadi nggak bisa kan. Seorang presiden dipilih untuk memimpin negara. Ya, dan sebetulnya saya ingin fokus ke dalam negeri sebetulnya. Ya kan, internasional itu saya hanya menjaga hubungan baik, tapi fokus saya adalah kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa. Pak Prabowo, ini kita ingin tanya soal visi-visi Bapak ya. Karena kemarin Bapak sudah 2 kali menyampaikan pidato. Yang pertama saat pelantikan, kemudian sidang kabinet paripurna yang pertama. Nah, di sidang kabinet pertama ini, Bapak memberikan beberapa peringatan keras nih Pak. Salah satunya mengenai makan bergizi gratis. Saya aku yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Tegas dan keras. Nah, apa Pak yang membuat Bapak begitu yakin Indonesia harus punya program ini? Oh iya, bagi saya ini sangat penting. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Anak-anak kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus tidak boleh lapar. Karena kita negara punya kekayaan yang besar. Bisa dinikmati adalah rakyat kita makan cukup. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya nggak perlu dekat-dekat saya lah. Apalagi ikut pemerintah saya. Ya, saya terang-terangan aja. Bagi saya hal ini prinsip. Kita sudah hitung, negara lain sudah jalankan ini cukup lama. India berani, padahal India per kapitanya setengah dari Indonesia. Dia berani dan dia sudah lakukan ini, saya kira sudah lebih dari 10 tahun. Pak Prabowo, tapi apa efek domino mungkin Pak yang Bapak harapkan dari program ini?
Iya, terutama bagi saya concernnya adalah untuk makanan dari anak-anak dan ibu-ibu hamil. Tapi ternyata para pakar mengatakan kalau memang kita lakukan itu dan pembelian bahan-bahan berada di daerah, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa, itu menimbulkan suatu dampak bahwa rakyat itu penghasilannya bisa tambah. Ya, para petani, produsen mendapat satu pasar yang terjamin. Ya, bahwa ada yang beli produk-produk mereka tiap hari, dan kita perlu telur, perlu sayur, perlu ayam, perlu ikan, perlu nasi. Artinya Sangat-sangat baik. akan sangat mendorong. Berapa uang yang beredar di kabupaten ke bawah, di daerah-daerah, juga di provinsi, tapi beredar di rakyat, ya kan? Apakah ini yang juga mendorong Bapak untuk biar cepat-cepat nih bisa swasembada pangan gitu ya Pak ya? Oh, kalau swasembada pangan itu mutlak. Negara mau aman, negara mau berdaulat, ya harus bisa beri makan rakyatnya sendiri. Tapi terobosan apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk dapat menciptakan swasembada pangan? Karena kurun waktunya nih singkat ya Pak ya, 4-5 tahun. Kalau kita hitung, kita bisa swasembada pangan. Kita sudah berapa kali pernah swasembada pangan. Tapi ini perlu konsistensi, perlu suatu tekad dan terutama peran dari pemerintah yang kokoh. Ya, negara harus kuat. Oke. Pak, kemudian ada lagi pernyataan Bapak ya, yang Bapak tekankan ini di 2 pidato Bapak bahkan ya. Salah satunya itu jangan bangga kita jadi anggota G20 kalau masih banyak rakyat yang miskin. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Sebenarnya apa sih Pak kegelisahan atau ketidakpuasan Bapak terkait hal ini? Tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit? Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang bisa secepat-cepatnya memberi hasil kemerdekaan, memberi sebagian daripada kekayaan kita terasa oleh sebesar-besarnya rakyat kita. Kalau masih soal rakyat miskin nih Pak ya, Ya.